wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat siang kapanpun Anda nonton channel saya ini guys. Ini dalam kondisi siang hari ketika saya ngerekam video ini, tapi uploadnya biasanya sore hari. Oke, kali ini kita bolang di antara sungai ini dan saya akan naik ke sungai kecil. Itu anak kecil pada kepo saya pegang kamera guys. Ya, karena untung bolang akik akhir-akhir ini tidak semudah yang dibayangkan guys. Bahkan saya sendiri itu lihat pelatarannya itu malesin banget kayak gini ya pelatarannya ya, berbedak ya. Ya itulah pembolang ya guys. Jadi seorang pembolang sejati itu harus tahu di mana musim nyari akik, di mana musim nyari batuan-batuan yang lain. Tapi apapun yang didapat selalu kita bawa pulang guys, selama itu masih dalam koridor masuk dalam diri saya ya guys. Oke, kita bahas batu yang dicongkel di pertama ini golongan kuarsa. Tapi kuarsa ini berbeda guys, dia berwarna putihnya itu bersih ya, dengan sedikit serat retak. Nah ini kalau kita sekilas melihatnya itu mirip banget bahan lavender, cuman berwarna putih. Maka dari itu bahan ini yang dinamakan bahan kecubung seto. Kecubung seto itu sendiri yaitu bahan-bahan warna putih seperti bahan Yaman yang putih itu, Yaman apa itu ya, Ahmer ya, apa-apa ya. Nah ini seperti itu guys, kita bisa melihatnya dari beberapa yang udah terretak ya. Coba kita gedar sebelah sini seperti apa. Bola keras ini guys. Ini bahannya mirip banget dengan bahan lavender guys, cuman bedanya dia berwarna putih. Oh, nih. Kenapa akhir-akhir sini saya bawa linggis? Wah ini malah mau ke ungu-unguan ya. Tapi sebenarnya ini masuknya ke kecubung seto. Ini dibikin putih bersih ya. Oke, mantap ya. Ini kita bawa pulang. Ini kita jumpa lagi juga sebuah fosil guys. Ini sebuah fosil hewan laut pastinya, karena dulunya ini adalah dasar lautan. Entah ini hewan kerang atau apa kita nggak tahu, tapi ini fosil pasti ya. Kita nyebutnya nemulit ya. Nemulit itu banyak sekali macamnya. Oke, kita kumpulin. Kita lihat lagi dulu di antara tumpukan kayak gini, karena di dalam pelataran itu udah kelihatan putih semua guys, kurang enak untuk bolang. Maka dari itu kita bolangnya itu di antara kayak gini, di antara tepian sungai menjadi dasar sungai. Ini kutang apa ganjalan susu ya kayak ya. Ini apa wadah jimat. Ya, banyak sekali sampah, tapi sampah lama ya. Ini sampahnya rata-rata kain dan plastik. Ini menunjukkan di atasnya sini banyak pemukiman guys. Ini coba, ini pasti nempel magnet. Cuman bentuknya biasanya agak unik ini, karena ini udah kelihatan gepeng kayak gini. Wih, ini bentuknya apa? Bentuk kadal. Oh, kadal wiruk. Oke, kita lanjut aja guys. Seorang pemburu, seorang pembolang itu hampir memiliki kemiripan yang sama. Ini apa ya? Warnanya oranye. Ini kayak marjan oranye. Tapi saya curiga ini keramik. Ya, ini adalah sebuah keramik guys. Ini keramik baru kalau nggak salah ya. Warnanya itu loh yang nggak hilang, nggak apa ya, nggak luntur ya. Ya, seorang pencari batu dan pemburu itu sama-sama hunter. Bedanya hunter batu dan hunter will atau hewan liar ya. Itu harus memiliki insting yang sama dan harus memiliki jadwal yang tepat ya. Seorang pemburu itu harus tahu medan ya, itu kuncinya. Terus harus paham medan. Kedua, paham mangsa. Mangsa itu momen-momen. Keempat, peralatan yang tepat. Jadi ketika kita mau berburu hewan kecil, itu peralatannya apa? Berburu hewan besar, wilbur, itu peralatannya apa? Sama saja ini ketika, karena saya sering bawa linggis, berarti akhir-akhir ini saya lebih sering bongkar bolang suseki, di mana batuan-batuan itu memang tertancap rata-rata di tanah guys ya. Jadi akhirnya yang dibawa ini bukan palu. Kalau palu itu susah, palu itu ke tempat-tempat sungai-sungai hulu, tapi nyarinya batu akik. Itu fungsinya buat sampel ya, buat belah-belah sampel batu besar, kita sampel seperti itu. Itu kita lihat ada pelataran. Kita coba jelajahi dulu di antara ini, karena setiap
perburuan, setiap pembolangan itu selalu berharap mendapatkan sesuatu yang bagus. Tapi selebihnya itu adalah rezeki, guys. Harapan itu tetap harapan, tujuannya buat kita semangat. Nah, rezeki biar yang diatur yang atas ya. Ini kita coba ke sungai ini, guys. Saya belum pernah nonton ke sungai ini bersama kalian ya. Ini masih pasir. Ini pasir pendatang, saya bilang ya. Ini pasir pendatang. Jadi benar-benar pasir ini tertimbun oleh banjir-banjir. Dasarnya masih pasir. Ini dicoba dicari pasirnya. Oh ya, di sungai ini ada apa saja? Satu, ada ginggang yang sudah mulai susah dicari. Kedua, ada batu suseki. Coba kita naik aja ke atas. Apakah masih seperti dulu atau enggak, kita belum tahu. Kita bismillah aja. Oh ya, kenapa nggak ada aktivitas nambang pasir? Ini kemarau udah agak panjang, aktivitas penambangan pasir udah selesai, guys. Aktivitas penambangan pasir itu awal musim kemarau. Ini tadi tampungan pasir semua ke sana. Udah habis, guys. Ini jalannya. Jalan truknya. Ya. Ketika hujan nggak bisa dilalui, jalan truk ini sebenarnya sungai loh aslinya loh. Nah, ini ya. Jalan truk ini adalah sungai yang dilalui. Ini sungai, ini kalau banjir ini jadi sungai. Terus ya. Waduh. Oke, kita lanjut. Nah, ini sungai ini, guys. Keren ya. Nah, itu sungai benar-benar kering. Itu menandakan ini udah kemarau beneran. Nggak kayak kemarin ya, kadang hujan, kadang kemarau gitu kan. Semoga saja tidak terlalu panjang ya. Karena akan mengancam banyak sekali aktivitas kalau terlalu panjang. Oke, kita lanjut dulu, guys. Ini kita masih di jalan mobil dulu. Jalannya satu ke sana. Nah, ini sungainya. Ini sungai yang aslinya, bro. Sebenarnya lokasi ini keluar batu ginggangnya. Cuman karena kondisi seperti ini sangatlah susah nyari batu ginggang. Jadi kita nyari yang lain ya. Ini sungainya kering, benar-benar kering. Ya, seperti ini, guys. Ini karakter ada batu palumbino biasanya. Memang di sini keluar palumbino juga. Batuan-batuan telur di sini. Nih, ini batu. Jadi batunya kayak terbungkus batu lagi. Ya. Saya nyebutnya inti batu. Ada yang nyebutnya dorpal. Ini ya kondisi kering kayak gini tetap lebih susah daripada biasanya. Cuman kalau suseki mending ya. Mendingnya gimana, guys? Mendingnya itu posisinya masih bisa terlihat di antara gamblengan seperti ini. Ya. Wih, ini ngeri nih. Ini udah dibolangin orang ini, guys. Beberapa batu udah pada terbolak-balik. Ini andesit, ya. Ini udah dibolangin orang ini. Memang kalau musim-musim kayak gini, kalau nggak di pelataran pasir sekalian, nggak di sungai hulu sekalian. Kalau sungai-sungai nanggung kayak gini, itu dibolangin sekali aja itu habis, guys. Ini palumbino tapi udah hancur ya.
Batu yang lain agak tidak terlihat di sini karena karakternya ini hanya seperti itu, guys. Ya. Ini nggak tahu pohon apa. Pohonnya kayak gitu, ngundel-ngundel. Walah, ini ada air, cuman sedikit ya. Ini harusnya lahan palumbino tapi udah nggak pada kelihatan. Ini saya yakin udah dibolangin, guys. Mau gimana lagi ya, guys? Kita udah terlanjur terjun di sungai ini. Nih, palumbino itu. Tapi dia belum masuk ya dalam kategori suseki. Oke, kita lanjut, guys. Nah, itu batuan-batuan bentuk. Wow. Ini. Oh, alah, udah bener-bener di ini ya. Ini udah tereksplor orang ini. Padahal di tahun-tahun kemarin ketika saya belum ngambil suseki, banyak banget, guys. Di sini, guys. Mada itu ini menjadi andalan terakhir malah kayak gitu ya. Gimana lagi ini, guys? Kita nyari di gamblengan saja ya. Ini saya takutkan kalau di tempat-tempat yang banyak rerimbunan kayak gini. Harus waspada ya. Takutnya ada yang sedang bersemayam di bawahnya. Dan kalau atasnya kayak gini sering nengok ke atas, guys. Karena ini bukan di tempat umum. Ini tempat umum, tapi ini bukan di kota atau di mana. Wow, ini palumbino. Pasir jenisnya, tapi belum masuk ya. Karakternya belum masuk, guys. Oke, kita lanjut, guys. Wow, yo, guys. Walah. Ya, prosesnya setelah tadi dimatikan masih terus berjalan dan ada beberapa momen yang sungguh sangat menyebalkan, menyenangkan ya. Di sini, guys. Walah, kalau diceritakan ya, aduh, dari mulai ketusuk duri kakinya ini. Ini tadi keluar darah tapi sekarang udah mampet ya. Duri ini loh, guys. Apa? Bukan dari duri-duri pohon apa ya, itu kayak
kayak bunga apa kayak gitu, besar banget, masuk slup saja ke kaki. Nah, ini sampai pecah ini. Nah, ini pecah karena kayak kayu modelnya. Nah, tapi bukan itu yang akan saya review. Kejadian uniknya akan saya ceritakan saja. Ternyata ya, terakhir saya ke atas, mengapa nggak video? Itu aromanya tercium itu dan pekat sekali ya. Ternyata di sebelah atas itu ada desa, sebelah sana ada pemukiman dan pembuangan BAB-nya itu di sungai. Alah, malesin banget kalau udah kayak gitu guys. Ya, serius bikin males banget. Saya sendiri terus sial ini ke tempat-tempat kayak gini. Tidak semua sungai hulu itu, maka dari itu tidak semua sungai hulu atasnya itu bersih ya. Ini udah tergolong sungai hulu, tapi ternyata saya baru tahu di atas banyak pemukiman. Itu setelah kita jelajah sungai ini agak jauh ya. Nah ini kalau saya kehausan tadi terus minum air sungainya gawat ya guys. Air tinja yang saya minum. Maka itu ketika Anda merasa di sungai hulu, itu Anda harus lihat dulu atasnya banyak pemukiman atau enggak, terus kanan kirinya. Karena apa? Kalau enggak, itu takutnya sungainya melingkar. Pernah kejadian kayak gitu, saya minum setelah tahu di atasnya, wah bajingan ini atasnya. Atasnya ini perumahan-perumahan semua, tempat buang MCK-nya di Kalen. Ya gimana lagi guys. Tapi akan ada satu yang saya akan review, minum dulu ya guys. Ini nggak ada iklannya, jadi tak kletek. Saya nggak di endorse untuk ngiklanin air mineral. Yang jelas airnya itu semrodot ya. Aduh, ini walaupun aromanya masih tercium. Saya juga barusan menyak ya. Ini akan saya tunjukkan satu-satunya perolehan kali ini. Satu-satunya temuan yang hebat istimewa yang akan mengalahkan semuanya. Memang prosesnya nggak tervideo, tapi barangnya nyata, garansi alami, natural, 100%. Seperti apakah gerangan, nanti tak pindah ke tangan kanan dulu. Jadi semua proses, apapun itu, jeng. Ini. Istimewa sekali guys. Ya, istimewa sekali. Ini memang dia udah seperti ini ditemukannya. Dia nempel di batuan dan ternyata nempelnya itu tidak kenceng ya. Saya tarik congkel, ini semplak di sini, ini bukan semplakan, ini tempelan sebenarnya. Dia nempel di bebatuan. Bentuknya palumbino jenisnya. Ya. Nah, ini yang agak aneh, ini yang agak bikin bangga saya seperti ini guys. Ini menurut Anda apa ini? Ini saya dari tadi itu ngilang-ngilang kayak gini. Jadi memang proses yang tertangkap kamera itu suatu proses yang sangat keberuntungan. Tapi bukan berarti hari itu saya nggak dapat apa-apa ketika tidak ada prosesi temuan. Ya, nih. Ini saya lihat seperti sebuah badik peso, sebuah keris tunggal, sebuah apa itu yang keris tanpa look itu sebelum era keris look itu namanya apalah namanya itu. Nah seperti itu, tapi setelah saya amati lagi, ini bukan hanya seperti keris seperti itu ya. Ternyata ini menyerupai hewan guys. Hewan apakah itu? Nih. Nah, coba lihat. Kalau Anda ngelihat seperti ini, di tanaman ini nggak sebesar ini sih memang hewannya. Iya, setelah saya amati, ternyata ini berbentuk seperti samber lilin. Samber lilin itu hewan yang berwarna-warni yang dipercaya sebagai sarana pengasihan. Yang kadang orang itu samber lilin hewannya itu diresin terus dibikin kalung terus dijual belikan seperti itu. Nah ini persis banget. Bedanya dia tidak memiliki kaki. Cuma untuk tampak belakang dari atas sampai bawahnya itu mirip banget. Coba kita bandingkan, selain kita ini berbentuk sebuah pusaka, tapi ini kita lihat ini kepalanya ya samber lilin. Ini lehernya, biasanya segini lehernya guys. Lehernya itu ada 2 kertan biasanya. Dan ada kalung biasanya. Seperti halnya ras-ras jangkrik itu memiliki kalung. Dan kalung itu berbeda-beda warnanya sesuai dengan jenisnya. Setelah itu tinggal sayapnya yang sedang menutup guys. Ketambahan lagi sayapnya dia memiliki pamor guys. Ini ke belakang ini pamor, ini ke atas ini polos. Ya, ini kepala, ini leher, ini pundaknya dan ini sayapnya. Ya, ini bagian dari sayap. Cuman ini udah masuk ke tulangan. Nah, ini memiliki pamor guys. Nah,
Itu ini keren guys. Ini bagian dari suseki, jimat juga. Ya kenapa enggak jimat? Siji dimat-mat. Dapatnya di mana? Pokoknya di antara sungai ini, ya. Pokoknya ceritanya ada-ada aja lah, nggak perlu diceritain. Yang jelas ini saya tunjukkan nyata. Ini berbentuk kepalanya seperti kepala, ya. Ini temuan asli alam, ya. Seperti ini. Dia juga bisa menjadi seperti keris yang masih ditutupi sarung. Woyo. Walah, ini temuan hebat kali ini yang benar-benar hebat banget guys. Mengalahkan semuanya. Jadi walaupun kanan kirinya banyak yang warnanya kuning dan berbau, saya coba terobos, maka dari itu saya nggak akan video semua itu udah bagian atas itu ke sana, ya. Jadi daripada Anda pas lagi kondisi makan terus lihat kayak gitu, pasti akan benci sekali dengan video saya. Jadi lebih baik saya bolang tanpa itu. Ngeri ya guys, ya. Daripada ini berada di tempat seperti itu, lebih baik ini tak bawa pulang ya, tak muliakan di tempat saya yang banyak temennya batu-batuan indah, ya. Seperti itu. Ini cerita uniknya, cerita konyolnya lah. Minyak kuning-kuning guys, bajigur banget bok. Oh ala, rasanya itu warna minyak itu yang masih agak basah di antara atas batu dan agak sedikit terpeleset, seleret. Perasaan ini kering tanahnya ya. Tuh kok agak terpeleset. Wah ternyata, waduh baunya. Ya itulah sepenggal cerita dari seorang pembolangan Master Golden. Ada momen-momen yang krusial, momen-momen yang ada gajah, momen-momen yang selalu di luar dugaan kita karena totalitas tanpa batas. Saya pamit undur diri guys. Semoga sahabat MG selalu dilimpahkan rezeki dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos ini nggak mau di video terus ya. Keren ini jimat Master Golden ge. Jimat terbaru Master Golden. Utuh guys, sambar lilin. Ya. Kalau enggak pusaka weduk. Oh iya weduk namanya guys. Ya weduk ya. Pokoknya ini asli alami. Pokoknya sembuh lah. Ada saja selalu pokoknya. Yang penting usaha dan usaha. Lanjut. Woyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.